Kenapa belakangan ini kita sering banget dengar kata AI? Mulai dari media sosial, berita, bahkan di aplikasi yang kita pakai sehari-hari. Tiba-tiba, semuanya terasa seperti AI bisa ini, AI bisa itu. Tapi pertanyaannya, kok baru sekarang AI jadi populer? Padahal teknologinya sendiri sebenarnya sudah lama ada. Jadi, konsep kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu bukan hal yang baru. Ide ini pertama kali muncul jauh sebelum komputer secanggih sekarang. Bahkan di tahun 1950-an, ada seorang ilmuwan bernama Alan Turing yang mulai bertanya, bisakah mesin berpikir seperti manusia? Dari sanalah lahir ide untuk menciptakan mesin yang bisa meniru cara berpikir manusia. Tahun 1956, istilah artificial intelligence resmi digunakan dalam sebuah konferensi di Amerika. Disinilah awal mula para ilmuwan komputer mulai serius mengembangkan AI. Tapi jangan bayangkan AI saat itu seperti ChatGPT atau robot canggih ya. Dulu, AI masih sangat sederhana. Sekadar bisa main catur atau mengenali pola angka. Itu sudah luar biasa. Lalu, kenapa waktu itu AI nggak langsung jadi besar? Jawabannya simpel, keterbatasan teknologi. Komputer zaman dulu kecepatannya sangat terbatas, kapasitas penyimpanan kecil, dan belum ada internet seperti sekarang. Jadi, meskipun idenya sudah ada, kemampuannya belum cukup untuk mewujudkan AI yang benar-benar pintar. Selain itu, data juga masih jadi masalah besar. AI itu ibaratnya kayak anak kecil yang belajar dari pengalaman. Nah, buat bisa belajar, dia butuh banyak data. Tapi di masa lalu, data tidak mudah diakses. Belum ada media sosial, belum ada internet besar-besaran, dan semuanya masih serba manual. Makanya, setelah beberapa eksperimen, sempat ada masa di mana pengembangan AI itu seperti mati suri. Banyak orang mulai kehilangan harapan karena hasilnya belum terlihat nyata. Tapi ternyata, itu bukan akhir dari cerita. Nah, kita maju cepat ke era internet dan smartphone. Disinilah semuanya mulai berubah. Pertama, sekarang kita punya data dalam jumlah yang luar biasa banyak. Setiap hari, jutaan foto, video, tulisan, dan suara diunggah ke internet. Semua itu jadi bahan pelajaran buat AI. Kedua, komputer sekarang jauh lebih cepat dan kuat. Kita sudah punya teknologi seperti cloud computing yang bisa memproses data dalam skala besar. Jadi, AI sekarang bisa belajar dari data lebih cepat dan lebih akurat. Dan yang ketiga, algoritma AI juga semakin canggih. Salah satunya yang disebut deep learning. Ini semacam cara AI meniru cara kerja otak manusia lewat jaringan saraf buatan. Dengan metode ini, AI bisa belajar sendiri dari data tanpa harus diberitahu secara detail setiap langkahnya. Pertanyaan yang sering muncul adalah, kalau AI makin canggih, apa nanti manusia bakal tergantikan? Jawabannya, tidak semudah itu. Memang ada pekerjaan tertentu yang mulai digantikan AI, terutama yang sifatnya berulang dan bisa diprediksi. Tapi di sisi lain, AI juga menciptakan lapangan pekerjaan baru, seperti pengembangan AI, analisis data, dan profesi-profesi lain yang dulu belum pernah kita dengar. AI masih butuh manusia. Ia bisa membantu, mempercepat, bahkan memberikan ide. Tapi tetap ada batasan. AI tidak punya perasaan, intuisi, atau nilai-nilai moral seperti manusia. Keputusan penting tetap harus dikendalikan oleh manusia. Jadi, bagaimana dengan masa depan AI? Banyak ahli percaya bahwa AI akan terus berkembang dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Bukan untuk menggantikan manusia, tapi untuk membantu kita hidup lebih efisien, lebih produktif, dan mungkin lebih kreatif. Tapi tentu saja, semua teknologi punya dua sisi. Penting bagi kita untuk bijak menggunakan AI dan tetap punya kendali atas bagaimana teknologi ini berkembang. Jadi, sekarang kamu tahu ya, AI bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul begitu saja. Prosesnya panjang, penuh tantangan, dan baru bisa berkembang seperti sekarang karena teknologi, data, dan algoritma yang semakin maju. Tapi yang paling penting, AI tetaplah alat. Dan bagaimana kita menggunakannya, itu yang menentukan dampaknya.
Kalau kamu tertarik untuk tahu lebih dalam soal AI, jangan lupa klik like, subscribe, dan tulis pertanyaan kamu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.